Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi ke channel aku yang belum ada videonya. Ya, kita sekarang akan membahas tentang pengaplikasian asam dan juga basa. Sebelum kita masuk ke pengaplikasian asam dan basa, kita perlu tahu dulu nih, asam dan basa itu apa ya? Apa sih bedanya? Nah, kalau gitu, kalian harus banget tonton video ini sampai habis ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang sifat-sifat larutan. Larutan itu terbagi menjadi 3 sifat. Sifat yang pertama adalah sifat asam, sifat yang kedua adalah sifat basa, dan sifat yang ketiga adalah sifat netral. Sifat asam. Kita perlu tahu nih, bahwa asam itu kalau dilarutin ke dalam air, dia akan terionisasi, membentuk ion H+. Memiliki pH kurang dari 7, apabila dicelupkan ke dalam kertas lakmus berwarna biru, akan berubah warna menjadi warna merah. Sifat basa. Nah, kalau sifat basa ini, apabila dilarutkan ke dalam air, dia akan terionisasi membentuk ion OH-, memiliki pH lebih dari 7. Dan apabila dicelupkan ke dalam kertas lakmus yang berwarna merah, dia akan berubah menjadi warna biru. Yang terakhir adalah sifat netral. Kalau sifat netral ini, pH-nya sama dengan 7. Nah, apabila dia dicelupkan ke dalam kertas lakmus yang berwarna merah ataupun biru, dia tidak akan menimbulkan perubahan apapun. Selanjutnya, kita masuk ke kekuatan asam basa. Nah, asam basa ini dibagi menjadi 2, yaitu kuat dan lemah. Yang pertama adalah asam kuat dan basa kuat. Nah, asam kuat dan basa kuat ini apabila dilarutkan ke dalam air, dia akan terionisasi secara sempurna. Ini yang perlu kita ingat guys, bahwa semakin kuat asam dan basa, maka reaksi kesetimbangannya akan semakin bergeser ke kanan. Yang kedua adalah asam lemah dan basa lemah. Nah, berbeda dengan asam kuat dan basa kuat tadi guys. Kalau asam lemah dan basa lemah ini, dia terionisasi sebagian. Jika semakin lemah asam dan basa, maka reaksi kesetimbangannya akan bergeser ke kiri. Indikator asam basa. Materi ini bisa kita masukkan ke dalam pengaplikasian asam dan basa. Nah, kalau kalian mau tahu suatu indikator itu dikatakan asam atau basa, kalian harus punya dulu nih indikator asam basanya. Di sini aku mau mencontohkan indikatornya, yaitu ekstrak kunyit. Biar lebih jelas lagi, kalian harus nonton video setelah ini. Contoh aplikasi asam basa adalah kunyit. Siapkan alat-alat dan bahan. Kemudian rendam kunyit dengan air agar mudah untuk menggilingnya. Setelah itu, giling kunyit sampai halus dan saring agar mendapatkan ekstraknya. Lalu, campurkan ekstrak kunyit pada larutan cuka. Perbandingannya seimbang ya. Kemudian, campurkan juga dengan air sabun atau deterjen. Mulai terlihat perbedaannya. Nah, terlihat kan? Yang di sebelah kanan adalah larutan asam, dan yang di sebelah kiri adalah larutan basa. Larutan asam berwarna kuning keruh, sedangkan larutan basa berwarna merah. Nah, kalian tadi udah lihat kan gimana percobaan aku menggunakan ekstrak kunyit? Semoga apa yang aku share ke kalian dapat bermanfaat ya. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.